Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pembelajaran pertama untuk kelas 11 kita mempelajari terkait dengan jinayah yang terdapat pada bab 1 mata pelajaran fikih kurikulum 2013. Nanti kita akan bahas apa itu jinayah, kemudian pengertian pembunuhan serta penganiayaan dan lain-lain. Terlebih dahulu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selanjutnya, saya mengharapkan agar kiranya bisa membaca petunjuk belajar berikut. Setelah membaca petunjuk belajar, ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada bab 1, pembelajaran 1, jinayah. Ya. Jadi pertanyaannya, apa itu jinayah? Jadi jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Jadi ada juga hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan dan bagaimana sanksinya. Nanti dijelaskan. Kita masuk kepada pengertian pembunuhan. Ya, perhatikan semuanya, mohon diperhatikan. Di pembunuhan, ya dalam pengertian secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, ini adalah pengertian dari pembunuhan. Secara bahasa menghilangkan nyawa seseorang, dan secara istilah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembagian pembunuhan. Pembagian pembunuhan atau macam-macam pembunuhan. Nah, di bagian ini pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sengaja, yang kedua seperti sengaja, yang ketiga adalah kesalahan atau tersalah. Ya, dimana yang pertama tadi sengaja atau disebut dengan qatlu amdin. Yang kedua seperti sengaja qatlu shibhi amdin, dan kesalahan atau tersalah qatlul khata'. Yang dimana penyebarannya kita lihat sebagai berikut. Pertama, qatlu amdin, pembunuhan secara sengaja. Jadi pengertiannya adalah pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang. Nah, dalam konteks pembunuhan sengaja, pelaku pembunuhan harus sudah balik dan korban terbunuh adalah orang baik-baik yang terjaga darahnya. Unsurnya adalah kita lihat perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban. Yang kedua, ada niat bagi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya yang kedua adalah qatlu shibhi amdin, pembunuhan seperti sengaja. Di mana pengertiannya pembunuhan seperti sengaja ialah pembunuhan karena tidak sengaja, yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Nah, keterangan lebih lanjut adalah perbuatan si pelaku itu untuk memukul si korban dengan cara disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan. Begitu. Contohnya misalkan ya salah seorang di antara kalian itu sedang bermain-main, ada yang emosi kemudian memukul temannya menggunakan buku, ya kan? Tapi temannya itu meninggal. Nah, ini adalah termasuk kasus seperti sengaja. Kenapa seperti disengaja? Ya, memang dia memukul korban dengan cara sengaja, namun kematian korban adalah sama sekali tidak diinginkan atau tidak diharapkan bagi pelaku. Itu contoh dari pembunuhan seperti sengaja.
Selanjutnya yang ketiga adalah qatlul khata', pembunuhan tersalah atau disebabkan karena kelalaian, di mana pengertiannya pembunuhan karena kelalaian atau pembunuhan tersalah yaitu terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama, salah dalam perbuatan. Kedua, salah dalam maksud. Yang ketiga adalah karena kelalaian. Unsurnya, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Kemudian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Contohnya, ketika kalian misalkan berkendara di jalan, ya, kalian kehilangan fokus, kemudian kendaraan kalian keluar dari jalur dan menabrak seseorang hingga ia tewas dan meninggal dunia. Nah, ini masuk kepada qatlul khata' karena kelalaian atau kesalahan, ya, terjadi karena perbuatan si pelaku tadi bawa motor, dia lalai dalam berkendara, keluar jalur, nabrak orang, meninggal. Terus meninggalnya korban ada hubungan sebab akibat. Ya, sebabnya idealah karena dia tadi ditabrak dengan motor tersebut. Nah, ini masuk pada qatlul khata' atau pembunuhan tersalah atau karena lalai. Ya, demikian tadi pembahasan tiga jenis pembunuhan beserta pengertian dan contoh. Selanjutnya kasus pada pembunuhan berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dikisos. Kisos itu ialah dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan si pelaku terhadap korban. Nah, itu adalah kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya, An Sa'id bin al-Musayyib anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan aw sittatan qatalu rajulan gilatan bi mawdi'in khalin wa qala law tamala alaihi ahlu San'a ala qataltuhum bihi jami'a. Artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim, main keroyok gitu. Nah, dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a, ya sebuah daerah, secara bersama-sama membunuh, niscaya akan kubunuh semuanya. Jadi kisos itu adalah sanksi yang sesuai yang harus diterima oleh pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu namanya kisos. Nanti kita akan jelaskan juga terkait apa itu kisos. Kita lanjut. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup manusia. Dasar hukum larangan membunuh kita lihat pada surah Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Perhatikan arti surat berikut. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Itu. Ini adalah Quran surah Al-Isra ayat 33 memperingatkan kepada kita terkait dengan larangan untuk membunuh. Next, kita lihat hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ya, apa saja hukuman bagi pelaku pembunuhan dari 3 jenis pembunuhan tadi. Jadi, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Sebenarnya, kalau kita telusuri lebih jauh, pembunuh melanggar 3 macam hak. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak ahli waris, dan hak korban. Nah, di sini jelaskan dalam kotak titik-titik ini, artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan
Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan kafar, atau akan menerima siksa di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mari kita lihat sanksinya. Yang pertama adalah qatlu amdin, pembunuhan sengaja. Jadi kita lihat hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan unsur sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus dibunuh. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana kisos. Ya, jadi dalam peradilan Islam ada namanya hakim yang menentukan keputusan begitu. Dan keluarga korban nggak bisa dong diperbolehkan untuk main hakim sendiri meskipun sudah tahu, ya mungkin sudah pernah mendengar atau mempelajari terkait dengan kisos. Jadi hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika mungkin keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat mughalladah atau denda berat. Diat itu artinya denda, mughalladah artinya berat. Dari mana? Yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah. Ya, selain diat juga ada kafarah. Diat tadi berhubungan dengan sesama manusia, hak untuk keluarga korban, kafarah hak kepada Allah. Kemudian bagaimana dengan qatlu syibhi amdin atau pembunuhan seperti sengaja? Pelaku pembunuhan seperti sengaja atau tidak sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mughalladah, denda berat, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh. Denda itu dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya. Ya, mirip-mirip yang pertama, yang sengaja. Kalau sengaja dia wajib dikisos dan membayar diat mughalladah yang dibayarkan oleh keluarganya. Kalau ini qatlu syibhi hamdin, pelaku tidak dikisos. Dan juga ia membayar denda mughalladah itu. Dan yang terakhir adalah qatlu khata', pembunuhan tersalah, yang dimana hukuman bagi pembunuhan karena lalai atau tersalah adalah membayar diat mukhaffafah, diat atau denda ringan. Ya, kalau kedua tadi, yang pertama adalah sengaja dan seperti sengaja itu adalah diat mughalladah, denda berat. Bagi qatlu khata' dia membayar diat mukhaffafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh. Kemudian denda dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Jadi denda yang dicicil ini yang dibayarkan secara bertahap untuk qatlul khata' sama dengan qatlu syibhi amdin atau seperti sengaja itu. Kemudian selanjutnya ialah setelah kita membahas terkait permasalahan pembunuhan, dari pengertian pembunuhan, kemudian jenis-jenis pembunuhan, kemudian juga ada sanksi bagi salah satu jenis-jenis pembunuhan, ya kan. Dari ketiga jenis pembunuhan tadi kita beralih kepada jinayah selanjutnya, yaitu terkait dengan penganiayaan. Ya, mari kita perhatikan secara seksama pengertian dari penganiayaan atau tindak aniaya. Penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh dan terbagi menjadi dua. Jadi penganiayaan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya penganiayaan berat, ada juga yang namanya penganiayaan ringan. Dan tentu memiliki definisi atau penjelasan yang berbeda antara penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti misalkan memukul tangan sampai patah sehingga kehilangan fungsi dari tangan
tangannya, kemudian merusak mata sampai buta, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kata kuncinya adalah fungsi anggota badan tersebut hilang atau manfaat anggota badan tersebut hilang. Yang kedua adalah penganiayaan ringan. Apa itu penganiayaan ringan? Yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Itu penganiayaan ringan. Jadi dua tadi kita bahas, penganiayaan sudah pengertiannya, kemudian penganiayaan dibagi dua, berat dan ringan. Mampulah dibedakan dari keduanya. Selanjutnya ialah kita perhatikan dasar hukuman tindak aniaya. Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Next, bro and sis, kita perhatikan dalilnya yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wa juruha qisas. Sekarang kita perhatikan arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 45 tadi. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Makanya saya katakan tadi kisos adalah sanksi terhadap pelaku sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap korban. Itu namanya kisos. Ya, ini ada tadi dalilnya. Quran surah Al-Maidah ayat 45. And anyway, kita sudah membahas dua persoalan. Yang pertama tadi terkait dengan permasalahan pembunuhan, yang kedua terkait dengan permasalahan penganiayaan, ya, yang termasuk dalam jinayah. Yang juga tadi kita jelaskan juga pengertian serta sanksinya. Dan kita masuk kepada rangkuman pembelajaran kita. Dan mari kita memperhatikan rangkuman tersebut. Ya, kita lihat pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak yang terbunuh. Kemudian, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Dan pembunuhan terbagi menjadi 3, sengaja, seperti sengaja atau tidak sengaja, dan kesalahan atau kelalaian. Selanjutnya, apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka semua harus dikisos. Terakhir, penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh, dan penganiayaan terbagi menjadi 2, berat dan ringan. Alhamdulillah, mungkin ini dulu untuk pembelajaran pertama kita pada bab 1 terkait permasalahan jinayah. Ya, kedepannya kita akan bahas lagi pada pembelajaran yang kedua terkait permasalahan jinayah. Terakhir, hal-hal yang paling kalian tunggu adalah tugas di rumah. Tugasnya adalah seperti gambar, ya, silakan nanti isi nama lengkap, orang tua wali, kemudian sebutkan contoh dari 3 pembunuhan. Saya pikir dapat dipahami. Demikian, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.